الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي يقبل الأعمال عن عبادته بصدق النية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم الغيب والشهادة وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الخلائق والبرية اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب الآيات والمعجزة صلاة تطهرنا بها من جميع السيئة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأفضل الصلاة وأزكى التحية أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وافعلوا الخيرات واتركوا السيئات واجتنبوا من المحرمات لعلكم تفلحون ثم اسمعوا ما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah sidang Idul Adha rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah kita ucapkan karena tidak ada kata yang lebih baik, yang lebih agung kita kumandangkan pada pagi hari ini selain puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir, dengan bertahmid, mengagungkan nama Allah, membesarkan kalimatullah, tanda kita bersyukur pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menunaikan kewajiban kita hidup mengabdi kepada Allah, menunaikan apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah sebagai untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam pagi ini melaksanakan ibadah salat Idul Adha. Mudah-mudahan pagi hari ini langkah dan ayunan kita melaksanakan salat Idul Adha ini merupakan bagian bahwa Allah sudah mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Dosa-dosa kita masa lalu, semoga dengan langkah kita berkumpul di Masjid At-Taufik ini merupakan bagian dari pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mohon kepada Allah agar aib-aib kita di masa lalu ditutup oleh Allah serapat-rapatnya, sehingga dosa kita, aib kita betul-betul ditutup oleh Allah, dan kemudian ke depannya kita lebih bangga, lebih berbahagia untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kita semua kesalahan-kesalahan kita selama ini diampuni oleh Allah, urusan-urusan kita ke depan dimudahkan oleh Allah, harapan dan cita-cita kita dikabul dan diwujudkan oleh Allah, dan doa-doa kita
dijabah hendaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang berbahagia ini, di saat kita memandangkan takbir, tahmid dan tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang di situ terbayang bagi kita betapa kita ini dahulunya bukan terlahir dengan sendirinya ke dunia ini. Kita ada penyebabnya. Terbayang bagi kita orang tua kita, ibu kita yang telah melahirkan kita, telah mengandung kita 9 bulan 10 hari lamanya, melahirkan kita dengan bertumpah dan berjuang nyawa dalam melahirkan kita. Terbayang oleh kita saat kita melakukan takbir ini, di mana di saat kalaulah dia masih hidup saat ini, ingin rasanya kita datangin, kita cium tangannya dan kita peluk badannya untuk memohon keridhaan, memohon kasih sayang kepadanya. Karena orang-orang dialah yang merawat kita dengan penuh kasih sayang sejak dari dulu sampai sekarang, tak akan pernah putus kasih sayangnya. Namun kalau pada saat ini mereka, ibu kita yang melahirkan kita, sudah berpulang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada kata lain yang kita ucapkan hari ini kecuali memohon ampunan kepada Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Dan begitu juga di saat kita melakukan takbir tahmid kali ini juga terbayang ayah kita yang sudah berusaha agar kita bisa mewujudkan segala harapan dan cita, bisa mewujudkan segala menjadi orang yang berguna. Dia bekerja siang, malam, pagi, sore, berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi bahkan pulang pagi lagi, berangkat malam, berangkat dalam kegelapan, pulang juga di dalam kegelapan. Namun tak pernah dia perlihatkan kepada kita keluh kesahnya. Namun hadirin, di saat dia berkeluh hanya kepada Allah dengan meneteskan air mata, di saat kita di hari-hari yang bahagia ini terbayang kita orang tua kita itu, kalau mereka masih ada bisalah kita kunjungi, kita cium tangannya, kita peluk badannya. Namun kalau mereka sudah tiada, tak ada kata lain kecuali kita bisa berdoa dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, kalau kita ingin menunjukkan cinta kita kepada kedua orang tua kita itu, maka kalau kita mampu kirim mereka dengan pahala-pahala amal sedekah dan kurban kita. Karena kurban bukti cinta kita kepada orang yang kita cintai. Dari inilah kita bisa bagaimana Nabi Ibrahim berkurban dengan apa yang dicintainya. Hikmah dari hari raya yang kita peringati pada pagi hari ini adalah bagaimana Nabi Ibrahim mengorbankan orang yang dicintai. 86 tahun berharap keturunan, diberi keturunan. Di saat dicinta itu, cinta kepada keturunan anaknya Ismail mulai tumbuh dan berkembang. Maka di saat itu Allah menguji Nabi Ibrahim dengan mengorbankan yang dicintainya. Itulah hikmah salah satu Idul Adha yang kita peringati pada saat ini. Mampukah kita mengorbankan apa yang kita sayangi? Kalau kita sayang kepada kedua orang tua kita, maka wujudkanlah hari ini kita berkurban, kita bersedekah, kita atasnamakan kedua orang tua kita. Itulah bukti kita betul-betul cinta kepada kedua orang tua kita. Kalau kita belum mampu berkorban dengan harta, maka kirimkanlah pada saat ini Al-Fatihah kepada mereka berdua, menandakan bukti cinta kita kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah bahwa yang kita kurbankan itu adalah
suatu hal yang sangat kita cintai. Kita mencintai harta, kita mencintai pangkat, tapi bukan itu yang menjadi hak milik kita. Yang menjadi hak milik kita adalah apa yang telah kita berikan, apa yang telah kita korbankan. Maka pada saat dan kesempatan masih ada, kita keluarkanlah harta kita sebenarnya yang bisa mendampingi kita nanti di yaumil akhir, mendampingi kita setelah kita tiada, yakni harta yang kita korbankan, barang yang kita sayangi, barang yang kita sukai dan senangi, itulah yang kita korbankan. Maka pada hari ini mari kita berkurban, bersedekah terhadap apa yang kita sayangi. Kita cinta kepada harta, itulah yang kita korbankan sebaik-baiknya. Maka dialah yang akan menjadi pendamping kita di saat tak ada pendamping di alam kubur dan alam barzah nanti. Tak ada teman dalam kegelapan, sempit, dihimpit, namun korban itulah, sedekah kita itulah yang akan selalu membuka kesempitan, melapangkan dan menerangi di saat kegelapan. Bahkan hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, orang yang telah meninggal sekalipun dia ingin sekali untuk berkorban. Bukan salat yang dia kehendaki, bukan sedekah, bukan puasa yang ingin dia lakukan, bukan haji yang dia lakukan, namun kalaulah dia diberi kesempatan untuk hidup kembali, laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaka wa kum minas salihin. Ya Allah, kalau aku diberi kesempatan umur sedikit saja lagi, pasti akan bersedekah, akan berkorban, dan akan menjadi orang yang soleh. Bukan untuk berhaji diharapkan, bukan untuk salat diharapkan, namun bersedekah dan berkorban, itu yang mereka minta kepada Allah untuk beri kesempatan sedetik lagi. Itu begitu besarnya bahwa berkorban adalah sesuatu yang senantiasa mengalir setiap saat pahalanya. Maka apa yang bisa dipetik dan dari pelajaran Nabi Ibrahim, kisahnya yang ada dalam Al-Quran, bahwa beliau berkurban terhadap apa yang disayangi dan dengan apa yang dia sayangi. Allah tidak menyuruh kita untuk menyembelih anak kita. Allah tidak menyuruh kita untuk menjual segala macam untuk berkorban, namun Allah menyuruh kita sisihkanlah apa yang kita dapat, bersedekah dan berkorbanlah. Maka itu hal yang mudah sebetulnya kalau dibanding dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga hikmah yang kita bisa dapat dari kisah Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim seorang nabi, namun dia tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan doa selalu, karena doa adalah senjata bagi orang mukmin. Maka Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim berdoa agar dia bisa diberikan oleh Allah seorang keturunan yang soleh. Nabi Ibrahim tidak meminta kepada Allah, ya Allah berikan aku keturunan yang punya pangkat tinggi, ya Allah beri aku keturunan yang kaya raya. Tidak. Namun Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Karena apa hadirin sidang jamaah Idul Adha yang berbahagia? Kalaulah bukan anak yang soleh, maka apa yang akan terjadi di saat ditawarkan bahwa dia akan dikorbankan? Lihat apa jawaban anak yang soleh di saat dia dikorbankan. Ya bunayya inni araka fil manam inni azbahuka fanzur maza tara. Anak yang soleh menjawab dengan santun dan senantiasa menyenangkan orang tuanya. Qala ya Rabbi, ya Rabbi,
if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jawaban anak yang soleh senantiasa menyejukkan. Wahai ayah, lakukan apa yang diperintah oleh Allah kepadamu. Insya Allah aku akan menjadi orang yang soleh. Coba kalau anak keturunan bukan orang saleh, namun orang salah, pasti jawabannya di saat ditawarkan, wahai anakku, aku bermimpi engkau akan kusembelih, pasti jawabnya, ayah saja dulu yang disembelih, ayah sudah tua, saya masih muda, pasti itu jawabannya. Namun kalau anak soleh, yang dijawab adalah dengan kesolehan dan senantiasa menenangkan. Maka Nabi Ibrahim ingin anak-anak yang soleh senantiasa berdoa, berdoa dan berdoa. Maka hadirin jamaah sidang Idul Adha yang berbahagia, bagaimana kita untuk mendidik kita menjadikan anak-anak kita anak yang soleh? Ada 4 tahap yang harus kita lakukan. Pertama adalah ayah dan ibunya harus menjadi suri teladan dulu di dalam rumahnya. Sebelum kita masukkan anak kita ke sekolah TK, PAUD dan segala macamnya, kita berikan dia dulu contoh di dalam rumah kita, karena rumah adalah tempat tarbiyah yang pertama. Dia akan melihat bagaimana orang tuanya, itulah yang akan terekam oleh dia. Sebelum dia kita masukkan ke sekolah lain, kita harus menjadi suri teladan terlebih dahulu kepada anak kita. Yang kedua, langkah kita didik anak kita, kita tanamkan agama kepadanya sedini mungkin. Jangan terbalik, kita tanamkan anak kita pendidikan dan pemahaman agama setelah mereka besar. Kita banyak yang keliru anak-anak kita. Kita masukkan yang cerdas, yang terbaik ke sekolah pilihan, sekolah favorit, namun yang nakal-nakal sering kita masukkan ke pesantren. Seakan-akan pesantren itu seperti laundry, menyuci pakaian sehingga bersih, nanti kita terima dalam keadaan bersih. Seakan-akan pesantren adalah tempat penyucian yang sudah kotor-kotor. Itulah pemikiran yang terbalik saat ini. Maka kalau anak kita yang soleh, kita didik dia sedini mungkin, sejak dari kecil. Karena kalau sudah besar mendidik dia, susah kita menyuruhnya karena sudah keras. Kalau yang keras kita paksa, dia nanti akan patah. Kita paksa terus, malah kepala kita pun bisa pecah dibikinnya. Maka didiklah anak sedini mungkin, tanamkan agama sedini mungkin. Kalau ingin berharap doa kita menjadikan anak-anak kita menjadi soleh akan terwujud. Langkah kita yang ketiga untuk menjadikan anak kita soleh adalah kita beri makan yang halal. Karena apa yang kita makan akan menjadi darah. Darah akan menggerakkan hati, menggerakkan jantung. Jantung kita akan mengopor darah kita kepada otak. Otak kita akan mengembangkan saraf-saraf kita. Kalau yang diisi adalah aslinya adalah yang haram, maka saraf-saraf yang tumbuh di otak kita ini adalah berasal dari haram. Maka akan menjadi keraslah kalau kita ajar anak kita itu ilmu agama, karena tadinya sudah memakan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan salahkan kalau anak kita di saat sudah besar kita didik, kita anjurkan agama, mereka membangkang, jangan-jangan apa yang diberi makan kepadanya bukan barang yang halal. Maka dari itu kita hati-hati memberi anak kita. Yang keempat yang harus kita selalu, bagaimana kita berharap anak soleh terwujud adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan dengan doa adalah senjata orang muslim.
mudah-mudahan diwujudkan untuk kita anak-anak yang soleh sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Ibrahim alaihi salam. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, yang keempat hikmah yang bisa kita lihat dari kisah Nabi Ibrahim yang dirayakan pada saat ini adalah Nabi Ibrahim lulus dalam setiap ujian. Sejak awal Nabi lulus di dalam menegakkan agama Allah, ketauhidan, lulus dalam perjuangan melawan orang tuanya yang tak mau diajak, lulus dalam menyampaikan raja yang tak mau diajak, Raja Namrud. Dalam ujian itu dia pun lulus, walaupun dia akhirnya diuji dengan dibakar segala macamnya, namun ketauhidan dan semangat Nabi Ibrahim untuk menyampaikan kalimatullah, kalimat tauhid tidak pernah berhenti. Itu yang bisa kita petik. Bagaimana Nabi Ibrahim bisa lulus dalam setiap ujian. 86 tahun tidak dapat dikaruniai anak, namun dia tetap lulus dengan bersabar. Setelah dapat anak, setelah anaknya beranjak dewasa, lalu setelah bisa diajak bekerja sama, diuji lagi oleh Allah dengan menyembelihnya, namun tetap lulus di dalam ujiannya. Begitu kita lihat segala yang diujikan kepada Nabi Ibrahim dihadapi dengan hasil yang lulus. Kita hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, bukan nabi, bukan rasul, tapi umat biasa, tidak akan luput dari ujian-ujian itu. Maka siapakah yang bisa berhasil di saat diuji? Allah mengatakan yang bisa berhasil di saat diuji adalah orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar diuji dengan nafsin, diuji dengan nafsi minas samarati, fabashshir sabirin, yang sabarlah akan mendapatkan keberhasilan. Maka dari itu hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di saat ditimpa musibah, di saat ditimpa ujian, tidak ada sedikit pun caci maki kepada Allah, kalimat-kalimat yang tidak baik, sumpah serapah kepada Allah, namun yang terucap adalah semuanya dari Allah dan akan kembali dan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, kita dikuatkan oleh Allah menjadi orang yang kuat uji dan senantiasa berada dalam kesabaran, karena Allah akan bisikkan ketenangan di dalam hati kita. Orang-orang yang sabar itulah yang akan mendapatkan kebahagiaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanahum ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa asma'u ma qallallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna fa innaka anta khairur rahimin warzuqna fa innaka anta khairur raziqin wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tusba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah ya arhamar rahimin, pada hari yang baik ini, bulan yang baik ini ya Allah, ijabah segala permohonan kami ya Allah. Apa yang kami mohonkan kepadamu ada yang di hati dan pikiran kami tanpa kami lisankan dengan mulut kami, Engkau Maha mengetahui ya Allah. Kabulkan segala doa kami ya Allah. Ya Allah, apa yang kami sedekahkan sedikit pun ya Allah, terima sebagai balasan yang akan berlipat ganda ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami hari ini berkurban ya Allah dengan kesanggupan yang apa yang ada bagi kami, Engkau Maha tahu ya Allah. Terimalah kurban kami ya Allah, jadikan itu sebagai pahala yang senantiasa mengalir kepada kami ya Allah, apalagi kami di saat telah tidak mampu lagi nanti ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah ya Allah, wujudkan dan sampaikan kepada harapan dan cita-citanya ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, limpahkan rezeki yang berkah yang berlimpah ya Allah. Ya Allah, jauhkan dari segala susah payah ya Allah, mudahkan segala urusan kami dengan sangat mudah ya Allah, dan berkahi apa yang telah kami terima dengan keberkahan-Mu ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.